Selamat datang kembali di channel aku. Jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang BPMN ya, Business Process Model Notasi. Nah, jadi kalau kita menggunakan arsitek enterprise, tampilan utamanya bentuknya seperti ini. Jadi ada menu-menunya ya. Nah, di sini kita coba yang membahas di EI example. Jadi banyak sekali di sini ada basic modeling, software modeling. Kita coba buka yang business modeling. Jadi pemodelan untuk bisnis itu banyak sekali. Jadi untuk menganalisa kita bisa menggunakan UML. Kemudian untuk diagram entitas atau entity relationship diagram, ini bisa bisnis model yang digambarkan pada database. Kemudian ada flowchart diagram, jadi alur dari programnya. Kemudian ada taxonomy, ini juga masuk ke dalam business modeling, pemodelan bisnis. Jadi resiko-resiko ya, diagramnya bisa digambarkan di sana. Kemudian business rule, kemudian business constraint, recruitment tracer, business domain ya. Nah, kemudian ada BPMN versi 2 atau 1. Nah, jadi untuk pemodelan bisnis yang sering kita jumpai untuk menggambarkan arsitek enterprise dalam sebuah sistem, jadi bisa menggunakan business process modeling notation ya. Di sini ada contohnya pada aplikasi Enterprise Architect dari Spark. Nah, ini adalah proses diagram. Ini conversion diagram dengan koreografi diagram. Jadi kalau kita bingung, kita lihat contohnya. Nah, di sini contoh dari book lending example. Nah, jadi bentuk dari diagram BPMN ya, business process di sini seperti ini. Nah, ini contoh. Jadi di sini ada tanda start ya. Nah, untuk kita ingin menambahkan itu biasanya insert, kemudian show toolbox. Nah, di sini akan muncul bentuk-bentuk ya dari business process BPMN 2.0. Nah, jadi untuk memulai aktivitas itu ada start di sini, bentuknya lingkaran. Kemudian ada aktivitasnya. Nah, untuk bisnis prosesnya itu biasanya ada tanda seperti ini di ujungnya ya, lingkaran 2. Karena di dalamnya itu nanti kalau kita klik ada proses lagi. Nah, seperti ini. Jadi misalkan ada proses lagi yang kita gambarkan di sini ya. Kita bisa gambarkan di sini. Nah, ini contoh bisa kalian lihat di aplikasi masing-masing. Jadi ada waktu mulai ya. Kemudian proses, ada kondisi di sini. Nah, kemudian ada selesai. Nah, ini ada sub proses activity. Jadi kalau kita lihat untuk bisnis proses diagram di sini menceritakan alur proses dari tiap-tiap sistem. Jadi kelihatan alur-alur diagramnya.
Jadi ini bentuknya kalau kita menggunakan UML itu mirip sekali bentuknya dengan activity diagram. Cuman bedanya untuk proses bisnisnya itu lebih mudah diceritakan di menggunakan Business Process Model Notation ini, atau BPMN ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, ini banyak contoh yang bisa kita gunakan. Kalau ini contoh untuk bagaimana mengirim orderan ya. Kemudian ada approve order, jadi customer mengapprove. Nah, jadi enak sekali menggunakan aplikasi Enterprise Architect ini. Jadi contohnya sudah diberikan, banyak sekali yang bisa dilihat. Kemudian di sini ya, kalau kita bikin baru itu jelas sekali toolbox-nya itu sangat membantu. Nah, baiklah untuk pembahasan starting BPMN cukup sekian. Kita ketemu lagi di contoh kasusnya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.